Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 9 semester ganjil. Materi pada kelas 9 ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dalam bilangan berpangkat, yang kita akan kaji nanti adalah sifat dan operasinya, dan pada bentuk akar yang kita akan kaji adalah bagaimana merasionalkan bentuk akar, bagaimana operasinya dan sifatnya. Dalam kehidupan sehari-hari atau yang kita sering jumpai dalam pembelajaran, bahwasanya 2 dikali 2 dikali 2 itu sama artinya 2 berpangkat 3. 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 itu sama dengan 3 berpangkat 5, dan seterusnya. Bentuk seperti ini itulah yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu artinya adalah bilangan-bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Jadi, jika bilangan berpangkat a pangkat n dengan n itu adalah bilangan bulat positif, maka didefinisikan a pangkat n itu artinya a dikali a dikali a dan seterusnya dikali a sampai sebanyak n faktor. Contoh, 4 pangkat 5 itu artinya 4 dikali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Begitu pula dengan 7 berpangkat 6. Bagaimana dengan bilangan negatif yang dipangkatkan? Misalnya negatif 3 berpangkat 4. Itu artinya bilangan negatif 3 itu dikalikan sebanyak 4 kali. Dari penjelasan tersebut, maka kita bisa mendapatkan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Misalkan a, b elemen real dan n adalah bilangan bulat positif, maka a berpangkat m dikali a berpangkat n itu sama dengan a berpangkat m ditambah n. Kemudian a berpangkat m dibagi dengan b pangkat n, itu artinya diralat ya, a berpangkat n dibagi dengan a berpangkat n, karena di sini adalah pembagian, maka pangkatnya dikurangi sehingga diperoleh a sama a berpangkat n dibagi a berpangkat n sama dengan a berpangkat n kurang n. Syaratnya adalah m itu harus lebih besar dari n. Kenapa? Karena jika lebih kecil, m lebih kecil dari n, maka pangkatnya bisa saja negatif. Sifat yang ketiga adalah a berpangkat n baru dipangkatkan dengan n, itu artinya sama dengan a berpangkat m dikali n. Dan jika ada perkalian dua bilangan yang dipangkatkan, maka bilangan tersebut tetap dipangkatkan dan dikalikan dengan bilangan pangkat lainnya. Misalnya a dikali b pangkat n sama dengan a pangkat n sama pangkat n.
Bagaimana dengan bilangan yang berpangkat dengan 0? Perhatikan rumus A berpangkat N dibagi A berpangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Anggaplah jika M sama dengan N, otomatis M dikurang N itu sama dengan M dikurang M sama dengan 0 ya, karena sama saling menghabiskan, sehingga A berpangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini kita bisa dibuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Tapi syaratnya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 itu sama dengan bilangan yang dipangkatkan dengan 0, artinya tetap 1. Contoh, 6 pangkat 0 sama dengan 1. 4-nya pangkat 0 dengan 1, dan seterusnya. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah bilangan berpangkat negatif. Apa yang terjadi jika M-nya sama dengan 0? Misalkan M-nya dibilang berarti A pangkat M dibagi A pangkat 0 sama dengan A pangkat 0 dikurang N. M A dibagi A pangkat M kurang N. Sehingga diperoleh di sini A berpangkat M ya, sama dengan A berpangkat 0 dikurang N minus N. Jadi A berpangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Sehingga diperoleh bahwa A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena akan menghasilkan bilangan imajiner. Contoh, 16 berpangkat minus 3 itu artinya sama dengan 1 per 16 berpangkat 3. Silahkan hitung sendiri. Kemudian contoh 2 adalah 14 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 14 pangkat 3. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa, yuk kita kerjakan latihan 4.1 nomor 1, 2, dan 3. Dan jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ke saya untuk saya cross check kembali jawabannya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bilangan pecahan berpangkat. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.